Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Amma ba'd. Alhamdulillah, ma'asyiral hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah. Kita haturkan rasa syukur kita kehadirat Allah. Bersyukur atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, khususnya kenikmatan iman Islam. Kita diberikan kemampuan taufik, hidayah, inayah untuk bisa berada di salah satu taman-taman surganya Allah, termasuk menjadi salah satu bahwa tanda Allah menginginkan kebaikan kepada hambanya, yakni bukan ditambah hartanya, bukan ditambah pangkatnya, bukan ditambah yang lain-lainnya, akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa manakala Allah menginginkan kebaikan kepada hambanya, maka Allah akan fahamkan dia terhadap ilmu agama. Sehingga duduknya kita di sini ini semoga menjadi salah satu tanda kita diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para istri beliau yang membersamai dalam dakwah, kepada sahabat-sahabat beliau, kepada keluarga beliau, dan juga kita sebagai umatnya. Semoga kita semuanya dicatat sebagai hamba Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral hadirin jamaah salat maghrib Masjid Ar-Riyadh yang dirahmati oleh Allah. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan tadabbur kita juz 30 yang saat ini memasuki surat yang ke-93, yakni surat Ad-Duha. Menurut sebagian para ulama bahwa surat Ad-Duha dan juga Al-Insyirah yang pada pertemuan sebelumnya kita bahas, itu sebagian ulama menyebutkan bahwa ini adalah satu surat yang sama, sehingga beberapa kali dalam satu rakaat para sahabat bahkan Rasulullah menggabungkan antara surat Ad-Duha dan juga surat Al-Insyirah. Muatan ayat-ayat ini adalah para ulama menyebutkan bahwa Ad-Duha dan Al-Insyirah ini sebagai surat hiburan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di surat Al-Insyirah yang lalu itu adalah surat hiburan kepada Rasulullah yang bersifat maknawi. Sedangkan Ad-Duha yang akan kita pelajari hari ini adalah surat hiburan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, hiburan yang bersifat zahir. Kalau di Al-Insyirah itu tentang bagaimana Allah telah melapangkan dada Nabi Muhammad
Allah tinggikan nama Nabi Muhammad di antara seluruh alam. Secara maknawi, Al-Insyirah adalah ayat hiburan maknawi kepada Rasulullah. Sedangkan Ad-Duha ini adalah nikmat zahir yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Kemudian asbabun nuzulnya, sebab diturunkannya, sebagian ulama menyebutkan bahwa ketika turun surat Al-Alaq kemudian disambung dengan Nun wal qalami wa ma yasturun, kemudian disambung dengan Al-Muddathir, Al-Muzammil, terus sampai ketika surat Al-Fajr, itu kemudian wahyu terhenti selama beberapa saat. Ada yang mengatakan terhenti selama 2 hari, ada yang menyebutkan 4 hari, ada yang menyebutkan 5 hari, ada yang menyebutkan 1 minggu, ada yang menyebutkan 15 hari, bahkan ada yang menyebutkan selama 40 hari tidak turun. Sehingga Rasulullah itu merasa gelisah. Kenapa kok merasa gelisah? Bagaimana ketika seseorang itu mendapatkan kabar dari orang yang dikasihi, itu biasanya akan merasa senang, bahagia. Apalagi ini adalah Al-Quran yang turun, wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menjadi petunjuk dalam menjalankan dakwah. Maka ketika mendapatkan wahyu, Nabi Muhammad ini berbahagia. Kemudian ketika berbahagia seperti itu, wahyu stop, tidak turun. Maka wajarlah Nabi Muhammad merasa gelisah. Menjadi pelajaran bagi kita bahwa coba ditanya lagi, gelisahnya kita itu apakah karena tidak bersentuhan dengan firman-firman Allah kemudian kita gelisah? Maka ini adalah sesuatu yang sesuai dengan fitrah. Mendengar Al-Quran kemudian kita bisa terenyuh sampai nangis, itu adalah fitrah. Hukum asalnya manusia itu memang begitu. Kenapa kok bisa begitu? Kita cek yang fitrahnya masih suci, itu adalah anak-anak. Pernah nonton mungkin di cuplikan YouTube atau apa, ada anak nangis diberikan Al-Quran kemudian dia merasa nyaman, tenang, kemudian merasa, karena memang itu sesuai dengan fitrahnya. Kenapa? Karena satu-satunya zatnya Allah yang diturunkan dari langit ke bumi yang bisa kita nikmati itu adalah Al-Quran. Gak ada lain, gak ada bukan. Yang sampai sekarang masih Allah jaga itu Al-Quran. Dan itu sesuai dengan fitrah. Sehingga Utsman bin Affan mengatakan, lau toharot qulubukum ma sabi'at bi tilawatil Quran. Kalau benar bersih hatimu, maka kalian tidak akan pernah kenyang untuk membaca Al-Quran. Dan itu sudah menjadi salah satu tanda. Ketika hati kotor, mau megang aja kayak berat. Itulah kenapa disebabkan ketika kita mau membaca Al-Quran disunnahkan untuk membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka Rasulullah pun juga seperti itu, gelisah. Beberapa hari tidak turun ayat-ayat Al-Quran. Maka orang-orang kafir, orang-orang Quraisy saat itu mulailah mempunyai bahan untuk menyudutkan dan menggunjingkan Nabi Muhammad SAW dengan mengatakan bahwa Nabi Muhammad telah ditinggalkan Tuhannya. Maka dia dalam keadaan linglung, dalam keadaan bingung.
Sehingga langsung Allah jawab dengan 2 surat. Itu adalah asbabun nuzulnya. Maka kita akan masuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka kemudian Allah menurunkan ayat hiburan bagi Nabi Muhammad, yang mana pertama gelisah karena ayat gak turun-turun. Yang kedua gelisah karena diomongin oleh orang-orang Quraisy bahwa Muhammad telah ditinggalkan oleh Tuhannya. Biasanya kan kalau kita kondisi lagi lemah kok kemudian ada yang orang bikin kita down, kan makin down. Maka langsung Allah hibur itu. Ayat yang pertama, wadduha. Wa ketika berada di awal kalimat, maka itu bermakna wawul qasam, wawu sumpah, bukan dan. Wadduha, demi waktu duha. Kapan waktu duha itu? Ketika matahari naik sepenggalan. Wal laili idza saja, dan demi malam yang manakala saja itu telah sempurna kegelapannya. Saja itu berasal dari kata sakana, sunyi. Seolah-olah di sini Allah, yang pertama Allah berfirman dengan atas nama waktu. Banyak sekali di Al-Quran Allah bersumpah atas nama waktu. Perlu diketahui, Allah tanpa perlu bersumpah pun itu pasti benar. Apalagi dengan sumpah, menunjukkan tentang pasti dan terwujudnya apa yang difirmankan oleh Allah. Yang kedua adalah waktu. Di ayat-ayat Al-Quran banyak sekali Allah bersumpah atas nama waktu. Wadduha, demi waktu duha. Was-subhi idza tanaffas wal fajri walayalin ashr wasyams wan nahar. Banyak sekali Allah wal lail bersumpah atas nama waktu, menunjukkan bahwa waktu itu adalah hal yang sangat penting bagi kehidupan kita. Sehingga Ali bin Abi Thalib mengatakan al-waqtu kas-saifi illam taqtahu qata'aka, bahwa waktu itu laksana ibarat pedang. Ini yang ngucap ini bukan orang yang gak bisa bermain pedang, tapi Ali bin Abi Thalib jawara perang yang kalau duel selalu menang, gak pernah ada takut-takutnya. Itu mengatakan bahwa waktu itu laksana pedang. Kalau yang ngomong mungkin orang yang nggak ngerti pedang, ya dianggap biasa saja itu pedang. Tapi waktu itu Ali mengatakan waktu laksana pedang. Illam taqtahu qata'aka. Kalau engkau nggak bisa mempergunakan waktu, maka waktu itu yang akan melibas dirimu. Masya Allah, bersyukur sekali ada orang-orang yang disibukkan hari-harinya untuk mengisi waktunya dengan sesuatu yang bermanfaat. Sampai-sampai Rasul bersabda, salah satu tanda kesempurnaan iman seseorang itu dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna bagi dirinya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Termasuk di antara tanda baiknya iman seseorang itu dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna bagi dirinya. Kualitas keimanan seseorang itu bisa terlihat bagaimana dia memanfaatkan waktu.
Maka naudzubillahi min dzalik, ada orang yang waktunya itu sampai habis, sudah lebih-lebih, sehingga waktunya itu dibuang-buang untuk sesuatu yang gak bermanfaat untuk dirinya, bahkan dia ajak orang lain untuk membuang-buang waktunya. Banyak sekali. Sekian juta viewer, itu kira-kira bermanfaat gak untuk dirinya? Dirubah menjadi yang bermanfaat, Masya Allah. Video seperti ini kemudian di-share ke yang lain dengan bermanfaat, terus seperti itu ditonton oleh orang lain. Berapa itu? Berarti waktunya itu menjadi panjang atau berkarya yang mana agar waktunya itu menjadi diberkahi. Waktu itu usia itu ada dua. Ada usia sepanjang dia hidup, ada usia itu nanti baru bisa dihitung setelah dia itu wafat. Maka di sini pentingnya waktu. Allah berfirman, bersumpah atas nama waktu. Wadduha. Duha itu manakala ketika manusia sudah mulai beraktivitas, matahari sudah mulai hangat, menikmati, menyinari tubuh kita. Itu adalah waktu duha. Digambarkan dengan kemudahan. Walaili idza saja, manakala malam telah gelap gulita, itu diibaratkan sebagai suatu kesukaran, bentuk kesukaran. Seolah-olah mengabarkan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, kalau dulu engkau pernah mengalami kemudahan, nanti akan ada kesulitan, tapi jangan pesimis, pasti akan ada waktu duha lagi. Setelah malam kan muncul pagi. Seolah-olah mengingatkan kepada kita, masalah apapun yang ada dalam diri kita itu pasti akan ada solusinya, pasti akan ada jawabannya. Seperti dalam surat Al-Insyirah kemarin, ada satu kesulitan, Allah berikan dua kemudahan. Satu kesulitan, Allah berikan dua kemudahan. Apa yang menjadi sumpahnya Allah? Objek dari sumpah. Karena begini sederhananya, kita bersumpah demi Allah, yang menjadi objeknya itu apa? Aku akan hadir besok. Nah, itu yang menjadi objeknya. Apa yang menjadi objeknya? Yang menjadi objeknya adalah ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sekali-kali Robmu, pakai kata Rob. Ketika memakai kata Rob, itu menunjukkan sifatnya Allah sebagai Rob, itu yang merawat, membimbing, mengatur, memberi rizki, itu adalah Rob. Kalau ilahun, itu adalah sifat Allah untuk diibadahi. Ma wadda'aka rabbuka, sekali-kali Tuhanmu, Robmu, wadda'aka. Pernah dengar haji wada? Sekali-kali Robmu tidak akan meninggalkanmu. Ada perbedaan antara taroka dengan wadda'a. Kalau taroka itu meninggalkan, just memang ditinggal. Tapi kalau wadda itu ketika kita berpisah, kemudian ingin bisa berjumpa lagi tapi nggak tahu kapan bisa kembali, itu pakai wada. Makanya orang haji itu ada namanya haji wada. Dia pingin kembali tapi nggak tahu apakah nanti bisa kembali lagi atau enggak. Itu ma wadda'aka. Sekali-kali Robmu tidak akan meninggalkanmu Muhammad. Karena omongannya orang-orang Quraisy tadi itu mengatakan bahwa Muhammad telah ditinggalkan oleh Tuhannya. Di riwayat yang lain yang mengatakan itu adalah Ummu Jamil.
Siapa Ummu Jamil? Istri Abu Lahab. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, dan juga tidak membenci. Harusnya susunannya itu adalah ma wadda'aka, tidak meninggalkanmu, wa ma qalaka, dan juga membencimu. Harusnya kan begitu, ada objeknya. Ada orang yang dijadikan mukhatab, dijadikan tempat bicara. Sekali-kali Tuhan Rabbmu tidak meninggalkanmu dan juga membenci. Kamunya dihilangkan. Kenapa? Karena Allah itu ingin menjaga. Kalau seandainya disebutkan seperti itu, nanti akan bisa membuat sensitif Nabi Muhammad. Itu yang pertama. Sehingga bahasanya seperti itu. Sama seperti ketika Nabi Muhammad diluruskan oleh Allah ketika datang Abdullah bin Ummi Maktum minta diajari tentang agama. Ingat nggak itu? Itu kan ayatnya apa? Abasa wa tawalla. Abasa, dia bermuka masam. Wa tawalla, dan juga dia berpaling. Harusnya itu kalau secara gramatikal ditunjukkan kepada Nabi Muhammad, bahasanya adalah abasta wa tawallaita. Engkau bermuka masam dan engkau berpaling. Tapi dengan bahasa yang sangat halus sekali ketika menyangkut Nabi Muhammad itu, abasa, dia bermuka masam. Sama seperti ini. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sekali-kali Tuhanmu tidak akan Rabbmu tidak akan meninggalkanmu dan juga tidak membenci. Jadi tidak turunnya ayat itu bukan karena Rasul ditinggal oleh Allah atau Allah membenci, bukan. Kenapa? Karena duha dengan lail tadi. Bisa jadi yang namanya firman Allah ini adalah kan perintah untuk menjalankan dakwah. Agar kamu itu tidak merasa terbebani terus-menerus dengan dakwah. Istirahat sebentar gitu. Karena ada malam di situ. Maksudnya seperti itu. Kapan kita semuanya akan dibersamai oleh Allah dan juga kita tidak dibenci oleh Allah, itu ada syaratnya di ayat yang ketiga. Karena ada orang yang ditinggalkan oleh Allah. Ditinggalkan oleh Allah itu seperti apa? Dibiarkan terus sampai gak pernah ada teguran atau apa. Pokoknya dibiarkan. Kalau kola, benci, kenapa kok gak disebut kolaka? Karena ini bermakna umum, bahwa Allah itu sampai kapanpun tidak akan membenci makhluknya. Seperti apapun juga, seburuk apapun makhluknya itu gak akan dibenci. Orang kafir kayak apapun tetap mendapat sifat rahmannya Allah, tetap mendapat karunia-Nya Allah tentang dunia. Maka kalau kita tidak ingin ditinggalkan dan juga tidak dibenci, kuncinya di ayat yang keempat. Kapan? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Sesungguhnya yang akhir itu bisa jadi nanti aja. Walal akhiratu khairul laka minal ula, dan yang akhir itu selalu lebih baik daripada yang permulaan.
Tafsirnya ada dua. Yang umum itu bahwa akhirat lebih baik daripada dunia. Itu semuanya sudah mafhum. Kok bisa seperti itu, akhirat lebih baik daripada dunia? Bisa dibandingkankah? Nggak bisa. Kita di sini paling mentok 70-80 tahun, di sana untuk selama-lamanya. Bisa dibuat perbandingan? Nggak bisa. Sehingga Rasulullah SAW sering kali bersabda, Maliya walid dunya, apa urusanku dengan dunia? Kalau bahasa sekarang, bodoh amatlah dengan dunia gitu. Innama mathali wa mathalud dunya, sesungguhnya perumpamaanku terhadap dunia itu karokibin dzulla tahta syajarah, seperti orang musafir yang sedang melakukan perjalanan, kemudian dia kepanasan, beristirahat di bawah naungan pohon. Summa roha, kemudian istirahat, berteduh, wataroka, kemudian ditinggalkan itu dunia. Pernah berpergian ya? Pernah mampir ke rest area? Adakah yang sangat sayang dengan rest area karena saking indahnya rest area itu sampai lupa tujuannya? Mau ke Surabaya, melihat rest area Sidoarjo kok bagus banget sekarang. Nyantol di situ, lupa tujuan Surabaya. Hadis ini turun manakala Rasulullah tidur di atas tikar, kemudian bangun. Ketika bangun ada bekas tikar tidurnya tadi. Maka Ibnu Mas'ud kemudian berkata, ya Rasulullah, mengapa engkau tidak memberitahu kami hingga kami bisa membentangkan sesuatu di alas tidurmu itu? Maka Rasulullah kemudian mengatakan, maliya walad dunya, apa sih urusanku terhadap dunia? Orang aku ini laksana pengendara, seperti itu hadis panjangnya. Tapi bagaimanakah menyikapi dunia? Di ayat berikutnya nanti kita akan mengetahui. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Dan kelak Rabbmu akan memberikan kamu Muhammad rahmatnya, fatardo, yang akan menjadikan kamu itu menjadi ridho. Balik lagi, walal akhiratu khairul laka minal ula. Tafsir yang pertama itu adalah akhirat lebih baik daripada dunia. Tafsiran yang kedua, bahwa yang engkau dapati sekarang Muhammad itu jauh lebih baik daripada yang sebelumnya. Selalu setiap harinya Nabi Muhammad itu selalu lebih baik. Bahkan meninggalnya Nabi Muhammad itu lebih baik daripada hidupnya Nabi Muhammad. Karena semakin dekat kepada Allah, semakin dekat kepada Allah. Itu walal akhiratu khairul laka minal ula. Maka kemudian kenikmatan yang berikutnya diberikan oleh Allah, wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Maka Allah akan memberikan semua rahmatnya untukmu Muhammad dan engkau akan menjadi ridho. Saya jadi teringat salah satu permintaan Nabi Muhammad itu apa? Rasul bertanya kepada para sahabat-sahabat, apakah kalian mau sepertiga penduduk surga itu adalah kalian? Maka sahabat mengatakan, iya kami ingin. Maka kata Rasul pun berdoa, aku pun berdoa agar setengah dari penduduk surga itu adalah umatku. Semoga kita semua ini termasuk umat Nabi Muhammad yang dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini permintaan Nabi Muhammad dan Allah, kemudian Nabi Muhammad menjadi ridho. Jadi Rasul itu nanti akan mendapatkan nikmat yang sangat banyak, salah satunya dengan nikmat diberikannya haud, telaga haud.
Nikmat-nikmat itu apa saja? Maka disebutkan di ayat berikutnya. Yang pertama, alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah engkau mendapati dulu sebagai anak yatim? Fa'awa, maka kemudian Allah pun melindungimu. Nabi Muhammad yatim, diasuh oleh ibunda Aminah, kemudian Halimah, balik ke ibunda Aminah wafat, langsung oleh kakeknya Abdul Muttalib, kemudian langsung oleh pamannya Abdul Muttalib, agar Nabi Muhammad itu ingat bahwa anak yatim, bukankah engkau dulu itu yatim? Fa'awa, maka aku telah melindungimu. Wa wajadaka dhallan fahada, dan dia mendapatimu sebagai orang yang dolan. Di sini banyak yang salah dianggap tersesat. Memang maknanya dolan itu adalah sesat. Tapi yang dimaksud sesat ini bukan melakukan suatu kesalahan, tapi belum tahu caranya untuk berbuat kebaikan. Bisa dibedakan. Bukan tersesat. Sehingga Nabi Muhammad untuk mencari kebenaran itu memang saat itu masih bingung. Bingung sampai masuk ke Gua Hira, tahannus disanya, karena bingung apa yang harus diperbuat. Kalau seperti mereka jelas pasti salah. Tapi yang benar itu seperti apa? Nah, itu yang maksudnya dolan, bukan melakukan kesalahan, bukan melakukan kesesatan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-52. Wa kadzalika auhayna ilaika, dan demikianlah kami mewahyukan kepada kamu Muhammad, apa itu? Ruhan min amrina, ruh Al-Qur'an, min amrina, dari perintah kami. Saat itu enggak ada Al-Qur'an, bingung petunjuknya pakai apa? Ma kunta tadri mal kitabu walal iman. Sedangkan saat itu sebelumnya engkau tidak mengetahui tentang kitab Al-Qur'an dan juga tentang apakah itu iman. Maksudnya dolan itu bukan tersesat, tapi belum tahu tentang Al-Qur'an, belum tahu tentang iman. Wa wajadaka dhallan fahada, maka kemudian Allah berikan hidayah. Itu adalah nikmat yang Allah berikan. Setelah diberikan nikmat, tadinya yatim kemudian diawasi oleh Allah, kemudian tadinya tersesat, bingung, kemudian diberikan keimanan oleh Allah. Maka bagaimanakah cara mensyukuri keimanan itu? Di ayat berikutnya, fa'ammal yatima fala takhar, dan terhadap anak yatim itu hendaknya jangan engkau hardik. Kalau Nabi Muhammad jelas nggak mungkin hardik. Kenapa? Nabi Muhammad dulu adalah orang yatim, tahu bagaimana sakitnya menjadi anak yatim. Bahkan Rasul menggaransi kalau pingin masuk surga yang VVIP. Pernah nonton VVIP? Sama pemain bolanya itu berdekatan. Nah, ini surga VVIP, berarti berdekatan dengan Rasulullah. Salah satunya adalah menjadi penanggung anak yatim. Ana wa kafilul yatimi kahataini fil jannah. Aku dengan penanggung anak yatim nanti akan di sini bersurga begini bersamaku. Yang dimaksud kafil itu sebetulnya bukan, yang lebih utama yang namanya kafil itu adalah ada anak yatim satu diambil, dididik sampai dia dewasa, itu kafil. Penanggung. Sehingga yang namanya asuransi itu namanya kafalah.
Jadi nanggung anak yatim itu begitu yang utama. Tapi kalau belajar menjadi kafil seminggu sekali, kemudian sebulan sekali, ya nggak apa-apa, bagus-bagus juga. Ada yang kelewatan, Masya Allah. Sebelum bagaimana cara mensyukuri? Masih terhadap nikmat yang disebutkan. Setelah wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. Bukankah aku mendapatimu kamu itu dulu miskin, kemudian fa'aghna, maka kemudian kami jadikan kaya. Nabi Muhammad kan akhirnya jadi orang kaya, nikah dengan ibunda Khadijah, kemudian perang mendapatkan harta rampasan ghanimah yang banyak, menjadi orang kaya. Sehingga penting yang namanya harta. Bagaimana cara mensikapi tadi? Kan urusan dunia urusannya seperti tadi. Tapi kalau urusan harta bagaimana? Kita itu boleh hasud terhadap dua hal, terhadap ilmu dan terhadap harta. Ilmu yang digunakan untuk berjuang di jalan Allah, harta yang diinfakkan di jalan Allah, kita boleh iri, dan itu nggak dosa. Sehingga kalau kita sering melihat sirah nabawiyah, kisah-kisah Nabi Muhammad, sahabat-sahabat Nabi Muhammad, pernah mendengarkah hartanya Utsman itu seberapa banyak? Pernah mendengarkah hartanya Abu Bakar seberapa banyak? Jarang. Seringkali kita mendengar Abu Bakar menginfakkan seluruh hartanya, Umar menginfakkan separuh hartanya, Utsman menginfakkan sekian hartanya. Jadi yang disebut-sebut itu adalah yang diinfakkan, bukan. Maka manusia menjadi mulia itu, Islam akan menjadi jaya manakala ada kolaborasi dua hal ini. Yang punya ilmu berjihad dengan ilmunya, yang punya harta berjihad dengan hartanya. Punya ilmu tanpa harta repot juga. Punya harta nggak punya ilmu tambah bahaya. Maka dua-duanya ini saling menopang. Fawajadaka ailan fa'aghna. Maka cara mensyukuri yang beberapa hal tadi itu, Isya, cara mensyukurinya, fa'amal yatima fala takhar. Anak yatim jangan dihardik, justru dimuliakan. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Kalau ada yang minta-minta jangan dibentak. Anak yatim jangan diperlakukan sewenang-wenang, orang yang minta-minta jangan dihardik. Sampai-sampai Rasul itu memberikan tuntunan bahwa orang bisa menjadi pemimpin itu salah satu syaratnya itu bisa mengurus anak yatim. Kita punya keponakan, bapaknya baru meninggal, kemudian kaya. Kira-kira kita bisa nggak? Tidak sewenang-wenang kepada anak yatim ini. Masih kecil, nggak ngerti apa-apa, hartanya banyak, dan kita berhak untuk merawat mereka. Gimana? Maka salah satu tanda boleh menjadi pemimpinnya seseorang itu manakala dia bisa merawat harta anak yatim. Kenapa? Anak yatim itu sudah orang yang lemah. Janganlah tambah ditindas, tapi harusnya diberdayakan, baru bisa jadi pemimpin. Kalau menindas yang lemah ya nggak usah jadi pemimpin. Jadi tanda mensyukuri nikmat, tidak sewenang-wenang kepada anak yatim,
kemudian tidak menghardik orang yang meminta-minta. Sampai Islam itu memberikan aturan qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha ada. Ucapan yang baik dan ampunan itu lebih baik daripada sedekah tapi diiringi dengan perkataan yang menyakitkan. Saking nggak bolehnya kita menghardik orang yang meminta-minta. Kalau nggak suka ya sudah diem, mohon maaf. Baru kemudian yang terakhir, bagaimana caranya menghargai nikmat? Fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Dan terhadap nikmat-nikmat Rabbmu itu tadi hendaknya engkau nyatakan dengan bersyukur. Nikmat yang mana? Menurut tafsir ada 3. Yang pertama, nikmat Nabi Muhammad dijadikan nabi. Itu harus disyukuri dengan berdakwah. Nikmat diberikannya Al-Quran, itu juga harus diajarkan. Yang ketiga, nikmat secara umum itu harus ditunjukkan. Bahwa Allah itu senang ketika nikmat itu ditunjukkan. Maksudnya ya kita punya uang, beli baju yang pantas, beli pakaian yang pantas, gak boleh menghinakan diri, beli kendaraan yang pantas. Itu bersyukur, nikmat, berbagi. Salah satunya yang terpenting yang namanya mensyukuri nikmat itu tadi. Nikmat itu tidak disebut nikmat manakala justru menjauhkan kita kepada Allah. Itu bukan nikmat, tapi bala. Yang namanya nikmat itu kullu ni'matin la yuqarribu ilallahi fahuwa baliyatun. Setiap nikmat yang tidak mendekatkan diri kepada Allah sesungguhnya itu adalah bala. Tinggal dicek aja semuanya. Kita menjadi miskin kok jauh dari Allah, bala sesungguhnya. Kita kaya kok makin jauh dari Allah, ya bala juga. Sehingga itu adalah tafsir dari surat Ad-Duha ini. Semoga kita bisa menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Bersyukur terhadap kenikmatan yang Allah karuniakan kepada kita. Kita tampakkan, menjadikan diri kita semakin mendekat kepada Allah, semakin bertakwa kepada Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.